Halo semuanya, semoga kabarnya semakin baik. Teman-teman, apakah kamu ada masalah trauma masa kecil? Trauma masa kecil yang masih mempengaruhi kamu sampai hari ini? Trauma masa kecil itu banyak ya, dari mulai trauma dibully, kemudian trauma kamu waktu kecil, perlakuan dari orang tua kamu, kemudian kamu mungkin merasa di abandon, kamu merasa tidak dimengerti, kamu merasa nggak dihargai, tidak dicintai, kamu merasa lonely, sendirian, kamu merasa nggak ada care sama kamu, dan lain-lain yang itu masih mempengaruhi kamu sampai hari ini ketika kamu dewasa. Jadi ketika kamu dewasa, mungkin kamu jadinya sering merasa sedih, atau ketika kamu dewasa, kamu sering merasa takut, ketika kamu sering dewasa, kamu juga mungkin merasa sering marah, dan lain-lain ya. Banyak pengaruh dari masa kecil itu berpengaruh kita sampai dewasa, dan kita perlu bereskan trauma-trauma itu ya. Trauma-trauma itu ya semua beban emosi yang benar-benar nggak enak ya, yang kita pernah terancam pokoknya ya. Trauma itu suatu bentuk di mana kan merasa terancam dengan sesuatu yang sangat besar. Kita nggak bisa mengatasi itu, kita merasa nggak punya kemampuan mengatasi itu pada waktu itu. Dan itu masih berpengaruh sampai kita pada hari ini ya. Dan yuk teman-teman yang masih punya trauma masa kecil, ikuti video ini untuk saya kasih tahu, untuk saya bantu bagaimana cara mengatasi trauma masa kecil kamu supaya kamu jauh lebih baik lagi. Teman-teman semuanya, di video kali ini yang saya mau bahas adalah bagaimana mengatasi trauma masa kecil yang masih mempengaruhi kamu sampai hari ini dengan menggunakan teknik inner child. Inner child itulah diri kamu yang kecil. Jadi konsepnya inner child ini adalah kita tuh punya diri kita yang kecil. Ya, kita udah dewasa, tapi kita punya diri kita yang kecil. Diri kita yang kecil ya, diri kita yang masih kecil yang punya emosi-emosi yang kalau kita punya trauma berarti dia punya emosi-emosi itu kan. Dia merasa painful, dia merasa kesepian, dia merasa tidak dimengerti, dia merasa tidak dianggap dan tidak diinginkan dan banyak hal lainnya. Ya, itu adalah diri kita yang kecil. Nah, jadi luka-luka yang masa kecil itu kita perlu untuk lepaskan, teman-teman. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa pertama kali bagaimana kita bisa menemui diri kita yang kecil terlebih dahulu kan, karena sebenarnya yang membawa beban itu adalah diri kita yang kecil kan sebenarnya. Emosi-emosi dasar yang kita inginkan adalah rasa aman, kemudian dicintai, dihargai, disayang, kemudian punya kebebasan atau otonomi diri, itu tidak kita dapatkan pada waktu kecil biasanya, sehingga kemudian kita mencari-carinya waktu dewasa. Ya, kita terus struggle, berjuang untuk mendapatkan rasa itu. Jika kita waktu kecil merasa nggak berharga, merasa kurang berharga, merasa bahwa kita tuh nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan kan, berarti kita merasa nggak berharga, maka kita akan berusaha untuk mencari validasi itu ketika dewasa dari orang lain. Kita akan membuat orang untuk tertarik pada kita supaya kita divalidasi bahwa kita tuh berharga, supaya orang menghargai kita. Kenapa? Supaya kita merasa bahwa kita tuh berharga dengan cara dari orang menghargai kita. Padahal sebenarnya ini nggak sehat. Kenapa? Karena akhirnya kita menjadi people pleaser, jadi penyenang orang lain. Sebenarnya kita nggak mau, tapi kita lakukan, ya kan? Atau kita jadi terlalu terobsesi dengan sesuatu, terobsesi dengan kerjaan atau apapun untuk mendapatkan yang terbaik. Nggak ada masalah dengan terbaik, tapi di balik itu sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mengejar rasa kekurangan yang kita dapatkan waktu masa kecil, yaitu perasaan dihargai atau perasaan yang lain. Jika waktu kecil kita nggak pernah dipuji atas pencapaian kita, ya, maka ketika di masa depan kita akan cenderung untuk ingin dihargai dengan, ya tadi kita bekerja semaksimal mungkin, kita bisa jadi workaholic dan lain-lain ya. Teman-teman yang mengalami trauma biasanya akan mengalami memori-memori masa lalu yang muncul, yang masih mempengaruhi kita sampai hari ini tuh sering muncul, atau ketika mimpi gitu ya, sering mimpi masa kecilnya, waktu yang tidak menyenangkan, atau kemudian juga teman-teman ketika teman punya trauma, maka teman-teman juga bisa jadinya susah fokus, sering pikirannya ke masa lalu, susah untuk hadir di masa sekarang, menikmati hari ini, detik ini ya. Itu adalah problem-problem yang terjadi biasanya ketika kita punya trauma. Nah, oke, kita kembali lagi ke inner child teman-teman ya. Nah, teman-teman yang kita lakukan adalah bagaimana kita menghealing inner child, bagaimana kita menghealing diri kita yang kecil ya. Cara menghealingnya adalah seperti ini teman-teman. Kamu bisa gunakan foto ya, kamu bisa gunakan foto, foto masa kecil lah ya, foto kamu aja sendiri, kalau bisa jangan campur dengan papa, mama, atau campur dengan keluarga, pokoknya foto kamu single ya, foto kamu single. Nah sekarang ketika kamu sudah punya foto kamu yang kecil, kemudian kamu
rasakan sih apa pendapat kamu tentang diri kamu yang kecil itu? Apakah dia kesepian? Apakah dia itu menderita? Apakah dia bagaimana? Ya, perhatikan aja foto kamu yang kecil itu. Dan kalau kamu merasa seperti itu, maka kamu bisa teman-teman untuk kamu bayangkan aja atau rasakan saja kamu sebagai orang tua, kamu sebagai orang tua yang dewasa, kamu sebagai diri kamu dewasa, jadi kamu tidak sebagai orang tua untuk menemui diri kamu kecil, di foto itu aja kamu hanya sentuh saja wajah kamu dan kemudian kamu katakan, "Aku mengerti perasaan kamu, aku paham yang kamu rasakan, dan aku tetap mencintai kamu." Jadi kamu kayak sebagai orang tua yang benar-benar tulus sama anak itu kayak gimana sih? Kalau kamu tulus kan kamu akan menerima dia padanya. Jadi ucapan-ucapan kalimat itu kamu lakukan itu pada foto kamu, ya. Pada foto kamu, nah kemudian setelah kamu mengucapkan itu, kemudian kamu rasakan, dengan kalimat yang saya katakan tadi, bagaimana perasaan saya kalau saya sebagai anak kecil mendengarkan apa yang saya barusan katakan? Nah, kemudian kamu rasakan, dalam hati kamu ngomong lagi atau kamu dengan suara kamu ngomong, balas gitu ya, apa yang kamu rasakan. Nah, kemudian setelah itu kamu sebagai diri kamu dewasa lagi, kamu balas lagi. Apa yang dikatakan oleh diri kamu kecil itu bagaimana respon kamu balas lagi. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini akan membantu kamu bisa terkoneksi dengan diri kamu yang kecil dan membuat diri kamu itu lebih enak karena kamu jadi bisa menjadi orang tua bagi diri kamu kecil dan kamu akan jauh lebih nyaman sebenarnya teman-teman kalau kamu lakukan ini ya. Itu cara pertama yang bisa kamu lakukan, cara sederhana. Nah, mungkin ketika kamu melakukan cara ini mungkin bisa saja kamu akan merasa sedih ataupun yang lain gitu ya, itu normal ya teman-teman. Dan kalau kamu merasa belum siap ya kamu bisa cukup dulu, hentikan dulu, nanti kita mulai lagi gitu ya. Nah, atau kamu bisa juga lakukan cara kedua. Cara kedua adalah dengan cara kamu nulis surat. Iya, menulis surat pada diri kamu yang kecil. Jadi kamu menulis surat pada diri kamu kecil, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan dengan diri kamu yang kecil, kamu tulis surat seperti itu. Dan kemudian setelah kamu tulis surat, rasakan kamu sebagai diri kamu kecil membaca itu. Sebagai diri kamu kecil membaca surat dari diri kamu yang dewasa itu seperti apa rasanya. Nah, kemudian kamu sebagai diri kamu kecil, kamu tulis juga ungkapan atau tulisan kepada diri kamu yang besar. Nanti setelah itu, setelah selesai, kamu baca lagi sebagai diri kamu yang besar, kamu baca di kamu yang kecil, baca tulisan di kamu kecil, perasaan di kamu kecil, apa yang kamu muncul tulis lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ini pakai surat atau pakai tulisan. Kalau tadi di awal itu kamu kan pakai foto, kemudian kamu langsung laikan direct seperti itu, nggak pakai tulis surat. Nah, mana yang lebih cocok lah bagi kamu untuk kamu bisa lebih baik, ya itu bisa kamu lakukan. Dan juga bisa kamu lakukan sebenarnya juga seperti ini juga teman-teman. Ketika kamu punya masalah ya misalnya, ketika kamu merasa marah, kamu merasa kayak merasa gimana gitu kan, coba ya tanya, "Ini kira-kira apa yang kubutuhkan ya untuk diriku yang kecil?" "Oh, yang aku butuhkan adalah kalau aku seperti ini, yang aku butuhkan sebagai dia kecil, aku pengen main-main." Ya udah kamu main-main aja dulu, walaupun kayak agak aneh ya di awal ya. "Hah, main-main?" "Iya." Ya udah, main-main aja misalnya kamu butuhkan itu. Jadi kamu hanya sekedar tanya sebenarnya pada diri kamu sendiri ketika emosi kamu tuh mulai muncul ya, emosi-emosi nggak nyaman tuh mulai muncul, kamu tanya deh, "Ini apa sih yang aku butuhkan?" Dan penuhilah itu, ya. Nah, simpel kan teman-teman, cara yang simpel, 3 cara sederhana yang bisa membantu kamu untuk bisa mengatasi trauma kamu. Cara-cara ini memang perlu dilakukan berkali-kali ya teman-teman, nggak bisa sekali jadi. Dan kalau kamu merasa bahwa cara ini belum cukup membantumu, kamu bisa hubungi saya di nomor ini, nomor admin, untuk kamu lakukan perjanjian terapi bersama dengan saya. Kita akan bantu kamu untuk membereskan trauma-trauma masa kecilmu. Ya, saya paham juga bahwa trauma masa kecil itu banyak faktornya, banyak jenisnya, banyak tingkatannya. Jadi izinkan untuk kamu sabar ya dalam proses ini, dalam proses penyembuhan, dalam proses pemulihanmu. Yang pasti semua orang itu pasti nggak nyaman ketika mengalami traumatic event dalam hidupnya. Dan itu benar-benar nggak nyaman ya. Jadi ini sangat baik sekali untuk kamu bereskan rasa trauma-trauma yang pernah kamu alami. Dan kalau kamu juga mau untuk tahu lebih dalam cara-cara yang lain yang sudah pernah saya share untuk mengatasi trauma, kamu bisa cek di sini. Ya, di sini. Ya, itu hal yang bisa kamu lakukan teman-teman. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi kamu. Kalau kamu ada pertanyaan-pertanyaan, yuk silahkan kamu tanya di kolom komentar ya. Oke, demikian teman-teman.
Bye-bye, trauma.